Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran PKK, Produk Kreativitas dan Kewirausahaan, SMK Setiabudi, ya, untuk kelas 12 TKJ. Nah, ini untuk kali ini kita lanjut untuk materi selanjutnya, masalah produk dan jasa. Nah, ini adalah materinya. Aslinya untuk bab ini aslinya materinya ada dua, yaitu materi tentang produk, apa itu produk, karakteristik produk, dan semua hal yang menyangkut masalah dengan produk gitu ya. Dan jasa, apa itu jasa, setelah itu ciri-ciri jasa, setelah itu bagaimana istilahnya bagaimana menjajakan jasa ke pasar gitu kan ya. Nah, jadi istilahnya nanti ini untuk bab ini nanti kita akan pecah jadi dua video gitu. Jadi bab 4 video pertama dan bab 4 video kedua. Bab pertama nanti kita masalah produk, dan bab video kedua nanti masalah jasa. Nah, untuk produk, nah ini pada dasarnya ini ada kaitannya dengan yang di bab 1 masalah produksi. Jadi kita kan produksi itu pengertiannya adalah proses untuk membuat produk. Nah, produk ini apa gitu kan? Produk ini aslinya ya hal yang kita buat untuk kita jajakan ke pasar gitu kan. Pasar ini konsepnya luas. Gak cuma istilahnya kalau kalian lihat pasar, oh pasar berarti yang yang istilahnya orang jualan gitu kan. Enggak, pasar dalam konsep ekonomi itu di sekitar kita. Jadi istilahnya kalian istilahnya jualan baju pun kan nggak harus di pasar, kalian bisa jualan online gitu kan. Kalian bisa jualan sama teman kalian sendiri juga bisa. Jadi teman kalian itu juga termasuk dalam konteks pasar gitu. Nah, ada helikopter. Ada helikopter lewat jadi suaranya ganggu. Kita lanjut. Nah, jadi istilahnya konsep pasar ini juga jadi konsep pasar ini istilahnya ya dalam konsep ekonomi ya memang luas. Jadi ketika ada sebuah peluang, sebuah produk atau barang itu bisa dijual, maka itu adalah pasar gitu kan. Jadi sebenarnya kalau taruhlah kalian menjual sebuah barang ke teman kalian sendiri, maka teman kalian itu juga termasuk dalam kondisi pasar gitu ya. Jadi makanya di sini produk pun juga sama. Jadi produk ini kaitannya itu ya nggak cuma produk yang kalian buat setelah itu kalian istilahnya dalam konteks produksi besar itu enggak gitu kan. Dalam produksi kecil pun juga kalau misalnya kalian membuat sebuah barang dan barang itu tujuannya itu dijual, maka itu ya juga termasuk dalam kategori produk gitu kan. Nah, kalau seandainya kalian lihat di pengertian produk ya berarti ya kalian lihat bersama definisinya dulu gitu kan. Nah, tapi ya berarti kita istilahnya kalau untuk secara definitifnya ya kalian bisa lihat di merujuk pada ahli-ahli ekonomi yang bisa dijadikan sebagai patokan. Di sini contoh ada William J. Stanton yang menyatakan bahwa produk itu secara sempit diartikan sebagai kumpulan atribut fisik yang secara nyata terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasi. Sedangkan secara luas produk ini merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata, cakup warna, kemasan, harga, prestis pengecer, dan pelayanan di pabrik dan pengecer yang mungkin diterima atau membeli. Jadi maksudnya itu adalah kalau menurut William J. Stanton yang saya tangkap ini adalah produk ini aslinya itu bukan produknya, tapi hal yang melekat pada produknya gitu. Hal yang melekat pada produknya. Contoh, kayak HP gitu kan. HP bagi sebagian orang ini ya berharga, cuma bagi beberapa orang itu ada beberapa hal yang melekat pada HP ini yang tidak membuat orang tertarik gitu kan. Contoh, ada beberapa orang yang tidak suka HP dengan banyak sekali kamera. Bahwa menyatakan bahwa kamera banyak-banyak ngapain sih? Ada DSLR kok. Setelah itu ada juga yang ya juga tidak menyukai HP yang layarnya besar. Jadi contohnya kayak HP gini ini kan berapa ini 6,2 inci. Ini saya pribadi pun asalnya ini nggak terlalu suka HP yang saya punya ini gitu kan. Karena menurut saya HP ini terlalu besar untuk ukuran tangan saya gitu kan. Makanya apapun sifat istilahnya yang melekat pada produk ini, istilahnya yang ketika dimasukkan ke dalam konteks pasar, konteks jual beli, maka produk itu adalah bukan produknya yang kalian jual, tapi sifat dari produknya ini yang kalian jual. Oh,
HP ini, jadi istilahnya kalian jualan HP itu kan aslinya yang kalian jual itu bukan HP-nya tapi fitur yang ada di HP-nya gitu kan. Nah ini yang dibahas oleh William J. Stanton. Jadi HP ini memiliki prosesor apa gitu kan, Snapdragon, jadi istilahnya lancar jaya buat taruhlah buat aplikasi yang berat-berat, editing foto, editing video, ngegame gitu kan. Istilahnya HP ini memiliki apa namanya baterai yang luar biasa, ini 6000 mAh, 6000 mAh kayak baterai powerbank bae ya gitu. Makanya istilahnya pada dasarnya yang kalian jual ini bukan aslinya itu bukan produknya tapi fungsionalitas dan atribut yang melekat pada produk ini gitu. Jadi istilahnya kalian jual makanan pun itu aslinya yang kalian jual itu ya bukan makanannya tapi istilahnya yang dijual menurut William J. Stanton itu yang kalian jual itu adalah sifat dari makanannya gitu kan. Kenapa kok istilahnya ayam gepreknya kalian tuh laku gitu kan dibandingkan dengan yang lain? Ternyata ayam geprek saya laku karena murah gitu kan. Jadi kalian menjual itu bukan menjual ayamnya tapi murahnya ayamnya ini gitu. Jadi yang dimaksud oleh William J. Stanton kayak gitu. Jadi istilahnya produk itu bukanlah produknya produk dalam konteks jual beli itu bukanlah produknya sendiri tapi sifat yang melekat pada produk inilah yang membuat si produk ini sebagai produk gitu. Karena kadang-kadang itu produk itu tidak bisa menarik semua orang gitu kan. Ada beberapa produk yang istilahnya membuat orang itu ya nggak tertarik gitu. Taruhlah ya kayak tadi HP layar terlalu besar, makan ayam tapi kok istilahnya kok mahal banget gitu kan. Jadi istilahnya gitu. Jadi menurut William J. Stanton kayak gitu. Setelah itu ada menurut dari Philip Kotler dalam bahasa Inggris menunjukkan a product as anything that can be offered to market of attention, acquisition or consumption that must satisfies a want or need. Nah, ini istilahnya yang jadi ini perhatian, want or need. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan produk itu adalah apapun yang ketika dijajakan ke pasar, jajakan ke market gitu kan, itu untuk atensi, akuisisi atau atensi itu maksudnya itu adalah perhatian. Jadi contoh gini. Contoh kalian contoh gini. Saya punya kasus kayak gini. Orang bela-belain beli iPhone padahal HP-nya itu luar biasa mahal, tapi fiturnya itu enggak jauh beda sama HP kayak Advan. Sama loh, kameranya ada ya, mungkin kameranya Advan jelek lah, tapi kan bisa tetap aja bisa kamera kan. Internalnya bahkan lebih gede Advan, ada yang 128 kan Advan itu kan. RAM-nya juga ada yang lebih gede Advan gitu. Tapi orang bela-belain beli iPhone itu buat apa? Prestige, attention. Jadi istilahnya orang beli, aku pengen beli produk ini tuh bukan untuk produknya tapi untuk kesenangan pribadi gitu kan. Gitu. Setelah itu ada ini bisa dibilang yang rada ekstrim. Hal kedua yang istilahnya produk bisa dijajak hal yang dijajakan tujuan dari produk dijajakan itu adalah akuisisi atau kepunyaan. Ini sifatnya emang ini dasar gitu kan. Contoh kayak kalian jualan jualan kayak emas gitu kan. Aku punya emas gitu kan. Aku punya saham gitu kan. Aku punya deposito sih istilahnya, ya emang saham ya istilahnya. Jadi istilahnya akuisisi kepunyaan. Jadi istilahnya bukan untuk atensi tapi untuk investasi gitu. Kepunyaan gitu. Jadi aku punya barang ini, jadi yang ditujukan untuk barang ini si pembeli memberi barang ini itu untuk fungsi barang ini gitu, akuisisi. Jadi contoh ada barang beli HP tapi nggak usah iPhone lah, wong cuma buat komunikasi pakai Advan aja nggak apa-apa. Berarti kan tujuan pembelian itu untuk akuisisi atau untuk si fungsinya dari si HP ini gitu kan. Atau untuk yang terakhir adalah consumption itu adalah ya konsumsinya pada dasarnya itu adalah yang paling dasar lagi, itu adalah untuk ya kebutuhan dasar lah. Jadi istilahnya cuma untuk komunikasi saja, atau mungkin istilahnya jualan makanan. Karena orang akan beda tujuannya orang makan di restoran bintang 5 sama ketika orang makan di taruhlah warung pinggir jalan, itu udah beda banget. Orang makan di pinggir orang makan
di restoran bintang 5 itu yang dicari itu bukan makanannya tapi experience-nya atau pengalamannya ya istilahnya makannya emang enak karena ketika kita tidak bisa dibandingkan sama produk jajanan taruhlah kaki lima gitu kaki lima itu yang dicari itu bukan prestisnya yang dicari adalah fungsi konsumtifnya bahwa saya makan di sini itu ya memang karena pengen kenyang gitu aja. Beda dengan orang yang istilahnya kalau pengen makan di bintang 5 atau kafe yang ini. Contoh lagi kayak kemarin ya kayak yang kemarin sempat ini di media sosial kayak Facebook sama Twitter itu masalah ya kayak kopi. Kopi itu kan aslinya kan ya barang yang istilahnya apa ya biasa aja sih. Kita setiap hari minum kopi, setiap hari bisa aja minum kopinya sasetan pun nggak apa-apa, paling yang harganya cuma paling berapa sih 2.000, 3.000, 5.000 gitu kan paling mentok. Tapi kenapa kok ada Starbucks atau kopi janji jiwa atau kopi kenangannya si Hotman Paris itu yang sampai satu gelasnya sampai 35.000? Itu ya karena yang mereka cari itu bukan kopinya, bukan, tapi experience kopinya gitu kan, bahwa ternyata ini yang namanya kopi janji jiwa enak gitu kan. Nah, gitu. Jadi Kotler pun istilahnya juga sepaham bahwa yang namanya produk ini aslinya dalam konteks produk itu yang dimaksud produk itu bukan produknya, tapi hal yang melekat pada produknya gitu. Jadi sifat fisik, sifat intrinsik, sifat ekstrinsik dari barang inilah yang membuat produk ini sebagai produk gitu kan. Jadi kenapa istilahnya ketika orang awam itu bisa membedakan antara ini HP Android, ini HP iPhone gitu kan. Jadi istilahnya ada sifat-sifat yang istilahnya membedakan antara barang satu dengan barang yang lain. Itulah yang dimaksud dengan produk gitu. Nah, di sini ada lagi mulai dari Haji Salim Saladin SE. Nah, produk ini aslinya ya tadi sifat-sifat gitu ya. Sama dari Fandi Sucipta juga ya ada produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan. Jadi kalau ini Fandi Sucipta ini secara harfiah barangnya gitu kan. Tapi tetap di sini produk ini tetap mengacu pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar gitu kan. Keinginan dan kebutuhan pasar ini apa gitu kan. Kalau sifatnya konsumtif berarti ya emang produk konsumtif. Tapi istilahnya untuk kalau produk yang sifatnya akuisisi atau produk yang istilahnya tadi atensi gitu kan, atau istilahnya experience gitu kan, ya memang produk yang sifatnya untuk experience saja gitu. Setelah itu di sini ada swasta dan Irawan juga si produk itu adalah sifat kompleksnya. Jadi produk ini bukanlah barangnya, tapi sifat yang melekat pada barangnya inilah yang membuat produk ini produk. Nah, jadi bisa ini kan ya istilahnya bisa gambarkan ya. Jadi pengertiannya adalah produk ini bukanlah produknya atau fisik barang produknya ini, tapi produk itu adalah sifat-sifat yang melekat atau sifat-sifat yang menempel pada barang ini sehingga si barang ini itu bisa disebut sebagai produk kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ada karakteristik produk. Nah, karakteristik produknya tadi, jadi maksudnya sifat yang mengacu pada produk ini. Karakteristiknya gimana? Taruhlah kayak di sini saya tidak bersponsor ya, teh botol gitu kan. Teh botol di sini sifatnya apa? Manis. Ada sepetnya. Manisnya gitu kan. Ada lagi mungkin yang ada yang rasa buahnya, ada yang bersoda gitu. Jadi istilahnya itulah yang membedakan antara produk satu dengan produk yang lain gitu kan. Jadi istilahnya bukan masalah tehnya. Ketika kita membedakan antara taruhlah saya ngomong merek apa ya, Javana sama teh pucuk. Ya sama-sama teh, tapi kan rasanya beda. Setelah itu produksinya beda gitu. Apalagi kalian membedakan antara taruhlah kayak Javana yang istilahnya cuma teh biasa dengan fruity yang ada rasa buahnya, ada sepet-sepet apelnya gitu kan. Atau sama Taps yang istilahnya ada sodanya, teh bersoda gitu kan, sudah beda lagi gitu kan. Nah, gitu. Nah, di sini setelah itu kita lanjut ke atribut produk. Atribut produk itu ada sesuatu yang melakukan produk. Jadi istilahnya tadi ya, sifat-sifat dari produk inilah yang sifatnya nanti akan menjadikan
produk ini sebagai produk. Nah, tapi maksudnya atribut yang melekat pada produk ini itu bukanlah yang sifatnya untuk jadi sifat utama dari produk, tapi hal yang melekat ini contohnya ya kayak di sini yang dicontohkan oleh Teguh Budiarto ini adalah contohnya kayak bungkus, packaging, label, garansi, jaminan, merek, gitu kan. Jadi istilahnya atribut produk ini istilahnya yang melekat yang menunjukkan bahwa oh ini adalah sifat lain dari produk tersebut. Contoh di sini sama-sama HP Android gitu. HP Android kameranya 4, prosesornya Helio G70 gitu kan. Tapi yang kayak gini juga HP banyak gitu kan. Tapi yang membedakan antara produk ini dengan yang lain itu adalah atributnya. Oh, atributnya ini, nama atribut dari HP ini itu adalah mereknya. Mereknya ini adalah Infinix kayak gitu. Jadi istilahnya atau mungkin sama kayak lagi itu istilahnya ya kayak gini. Kayak kalau di sini disebutkan oleh Fadi Sucipto itu adalah juga masalah desain. Nah, desain kan berbeda. Contohnya ya kayak HP Oppo sama Vivo gitu kan. HP Oppo sama Vivo kan aslinya ya kalau kata teman saya yang paham otak-atik HP gitu kan. Aslinya dalamannya HP Oppo sama Vivo itu sama saja. Terutama untuk HP Oppo sama Vivo yang istilahnya keluaran untuk masuk di pasar Indonesia. Itu dalamannya itu HP sebenarnya sama saja. Istilahnya enggak beda jauh gitu. Cuman yang membedakan antara HP Oppo sama Vivo itu adalah kan salah satunya ya tadi mereknya ya. Dua adalah desain. Kalian akan pasti memahami bahwa oh ini HP Vivo Y. Oh ini HP Oppo Reno kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwa oh ini adalah salah satu pembeda antara HP satu dengan yang lain seperti itu. Atribut-atribut yang inilah yang istilahnya yang bisa nantinya akan kalian bisa jadikan sebagai patokan untuk menjadikan sifat yang unik untuk produknya kalian gitu kan. Contohnya ya kayak gini. Saya sempat istilahnya ya kayak makan ayam geprek gitu. Nah, ayam gepreknya ini bukan ayam geprek istilahnya tepungnya banyak banget gitu enggak. Dia itu tidak banyak tepung tapi istilahnya memang ayamnya itu yang gede. Jadi istilahnya memang rada mahal karena memang ayamnya yang gede gitu kan. Jadi istilahnya tidak ayam tepung digeprek tapi beneran ayam digeprek gitu kan. Karena istilahnya cara mereka menyajikan produknya padahal sama-sama ayam geprek gitu kan. Atributnya yang mereka bawakan ke dalam ayam gepreknya itu mendiversifikasi, membedakan antara produknya mereka dengan produk yang lain gitu. Jadi istilahnya tidak serta-merta bahwa oh sama-sama ayam geprek lo beda. Jadi istilahnya kan tinggal gimana caranya. Makanya contohnya ya kayak perusahaan istilahnya produsen produk itu sampai keluaran dana sampai ratusan juta miliaran untuk istilahnya penelitian pangsa pasar yang diinginkan pasar setelah itu untuk desain produk itu karena memang hal seperti ini itu sangat penting untuk menjadikan bahwa produk ini jadi unik untuk pasar-pasar yang sudah dijajakan seperti itu. Jadi tidak serta bahkan contohnya lagi ya kayak Apple gitu kan. Apple kenapa kok istilahnya gambarnya ada Apple ada keruaknya kayak gitu kan. Itu ada maksudnya Bu, ada maksudnya sendiri entah itu apa saya tidak tahu. Jadi istilahnya gimana caranya penyimbolan pembuatan merek gitu kan, merek yang istilahnya sudah biar dikenal itu kan strateginya itu kan ada gitu kan. Jadi gimana caranya itu produk ini memiliki merek yang istilahnya sudah memang dikenal sebagai yang terpercaya atau yang istilahnya bagus di mata pelanggan. Jadi identitasnya ini istilahnya yang harus bisa dibilang ya bisa dijadikan salah satu patokan utama ketika mendesain produk gitu. Mulai dari merek. Nah, merek ini juga contohnya kayak penamaan produknya. Contohnya kayak apa gitu kan. Oppo, Vivo. Kayak penamaan HP juga saya juga kadang-kadang juga bingung gitu. Kenapa kok disebut HP Y20 gitu. Saya juga enggak paham. Cuma kan mungkin itu nama penyerian produk gitu. Saya enggak gitu paham. Cuma untuk taruhlah kayak produk-produk makanan gitu. Kalau produk-produk makanan ya istilahnya
pemberian merek atau pemberian nama produknya ini memang cukup penting. Contohnya ya kayak makanan ringan, contohnya kayak si wafer gitu kan, wafer coklat, double choco gitu kan, wah coklatnya double, wah berarti istilahnya ini jumlah coklat yang ada dalam wafer ini ternyata lebih banyak dibanding yang lain gitu kan. Padahal hasilnya ya sama aja, cuma ditambahi nggak sampai double gitu. Paling ditambahi cuma 10%-nya atau 20%-nya gitu. Tapi perasa coklatnya ditambah intensitasnya lebih tinggi sehingga kelihatan wah rasanya lebih nyoklat gitu kan. Padahal hasilnya sama aja. Jadi kenapa kok istilahnya kok pemerekan dan pemberikan label produk ini penting, karena memang yang menjadikan beda dengan produk yang lain biar bisa lebih menonjol ketimbang yang lain seperti itu. Nah, setelah itu kemasan, labeling. Kemasan dan labeling saya bisa dibilang hampir sama sih ya. Nah, pertama kita kemasan dulu. Kemasan ini istilahnya ya gimana? Kemasan ini bisa dibilang berbagai macam, terutama untuk produk yang sifatnya kayak elektronik kayak gini. Kemasan ini sifatnya ya kayak desain produknya. Contoh kayak gini HP. Kadang-kadang kalian kayak HP yang istilahnya ada kayak fingerprint itu kan ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di tombol kayak gini, Bapak seperti ini. Itu aslinya pemilihan desain kayak gitu itu ya ada masnya sendiri. Oh, kenapa kok di bawah kamera biar gampang dipencet gitu kan. Atau mungkin di sini juga biar gampang kalau seandainya pakai jempol gitu. Dan juga sekalian sama tombol on off gitu biar istilahnya produknya jadi istilahnya multifungsi gitu, itu tombolnya tadi gitu. Jadi kan istilahnya dari masing-masing, dan juga kayak taruhlah kayak penempatan kamera, kenapa kok ada yang di tengah, ada yang di pinggir gitu kan. Itu kan aslinya kan desain yang juga sifatnya untuk memberikan fungsionalitas tertentu, tapi juga istilahnya mendiversifikasikan antara produknya ini dengan produknya yang lain, istilahnya produk kompetitor gitu. Kemasan itu maksudnya ya memang gak cuma taruhlah kayak makanan itu taruhlah kayak minuman berarti bentuk botolnya gitu kan, emang iya, cuma kan kita sifatnya ini jurusan TKJ kan istilahnya kalau kan nggak melulu makanan ya, istilahnya intinya kan kayak ke ini ya produk telekomunikasi ya. Jadi istilahnya kayak HP, laptop, gimana caranya membuat desain laptop yang yang friendly gitu kan, ekonomis, setelah itu tipis gitu kan. Sekarang kan trennya laptop kan tipis-tipis gitu kan, atau mungkin HP juga HP yang tipis-tipis, layar besar, kamera banyak gitu, biasanya kan kayak gitu. Dan juga yang istilahnya ekonomis dan user friendly kan juga harus kayak gitu. Jadi istilahnya jangan sampai produknya kita itu dipakai user itu kok repot gitu kan. Contohnya kayak HP contoh HP kayak ROG gaming gitu. ROG gaming biasanya buat nge-game kan horizontal kayak gini ya. Nah, itulah kenapa mereka ini pinter. Mereka ini kadang-kadang kalau HP kan kalau nge-game kan horizontal gini, ngenyolokinnya kan di samping kayak gini. Jadi tangannya kita menghalangi kabel gitu. Jadi nggak nyaman gitu. Nah, beda kalau seandainya taruh ROG memang istilahnya HP didesain untuk nge-game. Jadi colokannya ada di sebelah samping sini. Jadi istilahnya kabelnya istilahnya nongol dari bawah sini kayak gitu. Jadi istilahnya mengemas desain produknya ini juga tergantung bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita membentuk produknya kita itu kayak apa gitu. Kita pengen aslinya ini produknya kita itu pengen kayak apa sih? Oh, saya pengen HP-nya ini istilahnya HP flagship multifungsi gitu kan. Jadi karena kameranya banyak, layarnya besar, langsung baterainya ukurannya besar kayak gitu. Jadi dan juga dengan istilahnya kalian membuat desain yang istilahnya menarik, itu kan juga jadi ini daya tarik tertentu. Jadi bisa jadi lahan promo, jadi bisa jadi poin plus ketika kalian melakukan promosi. Dan juga sekarang kita ke yang C, yang masalah labeling ini maksudnya itu adalah
ya pelabelan ini. Jadi istilahnya oh HP ROG, HP gaming, berarti kan istilahnya kan udah spesifik bahwa meskipun istilahnya sama-sama HP, yang namanya HP kan mau dibuat apa aja kan aslinya kan bisa, buat foto bisa, browsing bisa, buat apa namanya game juga bisa gitu kan lah. Contohnya HP saya ini bukan HP gaming ya, buat game ya bisa-bisa aja kok. Tapi kan memang HP taruhlah kayak ROG atau Black Shark gitu kan, emang dilabeli bahwa oh ini HP gaming. Karena itu penting bagi produsen, penting bagi apa namanya pembuat produk tersebut supaya melabeli barang tertentu sebagai produk tertentu, produk untuk tertentu, karena memang itu adalah bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk promosinya mereka. Nah, gitu. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya brand label, descriptive label. Saya bilang tadi masalah taruhlah HP gaming tadi ya, brand label berarti merek. Setelah itu dan terakhir ada grade label. Grade label kalau taruhlah kayak HP ya kayak HP entry level. HP entry level maksudnya itu ya kayak HP murah gitu kan. Setelah itu HP flagship. Nah, flagship tahu ya, HP yang istilahnya yang top of the top gitu kan, istilahnya yang paling tinggi spesifikasinya. Contohnya kayak iPhone itu iPhone 13 Pro Max gitu kan. Tapi kalau sebenarnya paling bawah berarti iPhone 13s gitu kan, yang layarnya cuma 5,5 inci gitu kan. Yang iPhone Pro kan sampai 6,2 inci gitu. Nah, makanya istilahnya dengan pelabelan ini istilahnya kan kalian bisa mendiversifikasi istilahnya dengan selain dengan produk lain tapi juga dengan produk ya kalian sendiri dengan yang beda level gitu. Selanjutnya di sini ada pelayanan perlengkapannya lain, di sini informasi, konsultasi, caretaking, kalian bisa baca sendiri. Kalau menurut saya ini yang paling penting ini adalah masalah informasi barang. Jadi istilahnya ketika kalian packing, taruhlah kayak packing barang elektronik itu kan pasti ada namanya manual book itu atau istilahnya buku panduan, itu penting itu. Setelah itu jaminan garansi ini juga sangat penting, terutama untuk barang-barang elektronik. Kalau harus ada garansi pasti karena itu sudah distandarisasi oleh Biro Perdagangan. Jadi kalau seandainya barang elektronik nggak ada garansinya ya jauh gitu. Jadi saya sudah melanggar sendiri. Nah, di sini ada ada jenis produk konsumsi dan produk industri. Nah, maksudnya produk ini aslinya produk produksi, bukan industri ya, tapi maksudnya produk konsumsi ya produk yang digunakan untuk konsumsi. Produk industri ya atau produk produksi ya, adalah produk yang digunakan untuk membuat produk lain. Nah, gitu. Contoh ya kayak kompor. Kompor itu kan istilahnya kalian beli kan untuk memasak. Nah, beda lagi taruhlah kalian beli mie instan. Mie instan kan dibuat untuk dimakan. Dimasak dimakan. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, itu di sini ada tingkatan produk. Tingkatan produk ini di sini ada 5. Ada 5 di sini, ada manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, dan produk tambahan, dan produk potensial. Ini maksudnya ini kayak ini ya, kayak mobil ya. Jadi di sini maksudnya itu ada ini maksudnya itu kayak produk ini memiliki tingkatan-tingkatan tertentu dalam taraf ininya manfaat istilahnya fiturnya yang ada di dalam. Contohnya kayak mobil gitu kan. Mobil itu kan istilahnya kan yang penting jalan aja kan nggak apa-apa ya. Taruhlah kayak motor juga jauh sama ini jalan aja kan nggak apa-apa. Ada kadang motor yang kayak gitu kan yang harganya kan lebih murah gitu. Itulah kenapa produk yang penting adalah produk yang memiliki core benefitnya dulu. Setelah itu di sini ada produk dasar. Produk dasar itu contohnya ya kayak produk yang istilahnya memiliki fungsi-fungsi dasar yang fungsi-fungsi tambahan dasar yang cukup penting. Contohnya kayak mobil punya punya power steering. Itu kan membantu kalian membantu untuk nyetir gitu kan. Kalau istilahnya mobil personelnya otomatis gitu kan, juga itu kan basic produk istilahnya biar mudah dikendarai gitu. Nah, kalau seandainya kalian ini saya pribadi sih tidak pernah nyetir, cuma kata teman saya yang istilahnya beda banget antara mobil yang istilahnya tidak punya power steering sama mobil yang ada power steeringnya, lebih gampang belok. Jadi istilahnya
basic fitur yang juga bisa diberikan kepada produk tersebut biar bisa jadi lebih lebih punya manfaat ke pelanggan. Setelah itu di sini ada produknya diharapkan expected produk. Itu di sini istilahnya yang sifatnya itu adalah produk yang diberikan fitur-fitur kenyamanan gitu kan. Contohnya kayak AC. Setelah itu mungkin leather seat gitu kan atau kursi yang kursi kulit gitu kan. Setelah itu mungkin di sini ada produk tambahan dan produk potensial. Di sini istilahnya yang sudah mulai level tinggi, istilahnya mungkin dikasih kayak ini buat yang geser kursi ke depan ke belakang itu yang pakai ini harus pakai tombol, jadi istilahnya ndak pakai obeng lagi gitu kan. Kalau istilahnya mobil biasa kan harus diobeng dulu bagian bawahnya biar maju ke depan atau ke belakang gitu kan. Nah, atau mungkin taruh lagi kayak mobil yang istilahnya dengan mobil dengan istilahnya mesin yang ditambahi lagi. Contohnya kayak mesin dengan ada tambahan argumentasinya. Contohnya kayak ada yang istilahnya mobil dengan mesin 1,2 liter sama 1,6 liter. Pasti lebih cepat 1,6 liter gitu kan karena cc-nya lebih tinggi. Atau mungkin mobil dengan ada turbonya. Turbo itu maksudnya itu adalah force induction untuk menambah cepatnya si mobil ini gitu kan. Tapi kan lebih mahal karena itu adalah memberi potensi lebih ke produk yang dikasihkan gitu. Tidak serta-merta istilahnya produk dasaran doang. Nah, gitu. Dan ini adalah materi terakhir untuk produk itu adalah kualitas produk. Dimensi kualitasnya itu mulai dari kinerja kinerja, fitur atau tambahan, dan keandalan, kesesuaian dan spesifikasi, daya tahan dan estetika. Setelah itu ada faktor-faktor yang mengaruhi kualitas mulai dari fungsi, wujud dan biaya barang. Nah, di sini mungkin bisa dilanjut lagi ya. Nah, setelah ini jasa ya. Nah, ini jasa. Jadi istilahnya kita sebagai istilahnya produsen juga harus mengetahui kualitas produknya kita. Jadi istilahnya komponen kualitas produknya kita itu dinilai dari apa aja. Yang pasti pertama adalah dari performa. Lah Pak, kalau seandainya produknya yang yang nggak kayak HP yang bisa diukur performanya, terus gimana? Kayak makanan gitu. Performanya gimana? Performa untuk produk makanan ya porsinya. Porsi dan harga. Jadi istilahnya dengan harga segini porsinya banyak, berarti kan performanya kan tinggi gitu. Kayak gitu. Setelah itu ada fitur tambahan, setelah itu keandalan reliability. Taruhlah kayak kayak HP gak gampang lemot untuk keandalan. Setelah itu kesesuaian spesifikasi, istilahnya spesifikasinya udah cocok apa enggak gitu kan. Daya tahan dan estetika. Estetika itu lebih ke bentuk, keindahan, desain gitu ya. Nah, saya kira untuk materi selanjutnya ini istilahnya cuma materi tambahan sih, enggak ini banget. Jadi di sini setelah ini ada yang namanya klasifikasi produk di tiap tadi faktor-faktornya tadi ya. Ini materinya juga ada terlalu banyak juga sih. Nah, nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi karena istilahnya juga ini videonya juga udah lumayan panjang. Jadi biar gak terlalu banyak, dan lagi pula ini kan juga kebanyakan materi ya. Jadi bisa dibaca, bisa disimpulkan sendiri. Dan lagi pula juga ini tidak jauh dari tadi yang saya bilang bahwa yang namanya produk itu pada dasarnya itu bukanlah produk, bentuk visinya produk itu bukan, tapi adalah hal intrinsik yang melekat pada produk tersebut sehingga produk tersebut itu bisa dijajakan ke pasar gitu. Jadi istilahnya contohnya kayak HP ini dinilai sebagai produk itu bukan karena ini adalah HP sebagai komunikasi, bukan. Tapi HP ini dijajakan ke pasar itu karena mungkin layarnya 6,1 inci. Mungkin RAM-nya 6 GB. Mungkin internalnya 128. Mungkin baterainya 5000 mAh kayak gitu. Mungkin ini produknya namanya iPhone gitu kan, itu bisa jadi bisa sebagai
atribut yang menjadi itu adalah atribut yang melekat pada produk, bukan produknya, tapi atribut yang melekat pada produk tersebut, sehingga produk tersebut memiliki sifat yang bisa dijual ke market kayak gitu ya. Jadi saya harapkan istilahnya bisa materinya ini bisa dipahami secara betul. Untuk video selanjutnya diteruskan untuk materi masalah jasa. Nah, ini adalah materi terakhir di semester 1. Nanti insya Allah akan saya berikan insya Allah materi setelah video ini gitu ya. Untuk video kali ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.